Suasana persaingan investasi di Asia Tenggara kian memanas. Sayangnya Indonesia mulai tertinggal dalam perebutan modal asing. Perusahaan-perusahaan global kini lebih memilih Vietnam untuk membangun pabrik dan mengembangkan bisnis mereka. Daya tarik Vietnam mulai dari biaya tenaga kerja yang lebih murah, infrastruktur lebih unggul, iklim bisnis yang lebih bersahabat, hingga minim pungutan liar. Sementara itu, maraknya pungli, ketidakpastian regulasi, dan gejolak ketenaga kerjaan di Indonesia memperburuk citra negeri ini di mata dunia. Apakah ini sinyal Indonesia akan semakin tersisih di kancah investasi global? Langsung saja kita bahas dalam Indonesia terancam jadi penonton, Vietnam panen investor. Kita lihat slide yang pertama. Untuk melihat lebih dalam, mari kita mulai dari perbandingan kekuatan ekonomi kedua negara. Keresahan dunia usaha atas maraknya pungutan liar di proyek-proyek nasional makin menguat. Beban tambahan seperti permintaan THR dari oknum ormas kian memperkeruh iklim usaha. Belum lagi kasus PHK massal seperti yang dilakukan PT Yihong Novatek Indonesia terhadap 1.126 buruh memperdalam kekhawatiran investor. Di sisi lain, Vietnam melesat cepat, jadi pada PDB 2024 Indonesia kalau kita lihat tercatat di 139 triliun rupiah dengan PDB per kapita ini sekitar 78,6 juta atau kalau kita lihat sekitar 5.000 US dollar. Sementara Vietnam ini mencatat PDB per kapita 4.700 dolar Amerika Serikat dan terus memperkecil jarak. Lalu apa yang membuat Indonesia kehilangan daya saing? Kita akan lanjut ke faktor-faktor kunci yang membuat investor berpaling ya. Berikut ini sederet alasan mengapa investor asing kini ragu membangun pabrik di Indonesia. Ada sejumlah faktor utama. Pertama, indeks investasi dan kualitas SDM Indonesia masih tertinggal. Dalam IMD World Talent Ranking 2024, Indonesia hanya menempati posisi 46 dari 67 negara. Tertinggal jauh dari Singapura dan Malaysia. Kedua, kalau kita lihat ini regulasi dan juga birokrasi yang berbelit-belit serta ketidakpastian kebijakan terus membayangi. Lalu kalau kita lihat yang ketiga, ini ada biaya produksi di Indonesia termasuk logistik dan upah tenaga kerja. Dinilai lebih mahal dibandingkan Vietnam tentu saja. Ditambah lagi infrastruktur publik yang belum merata, ini membuat biaya distribusi melambung tinggi. Dan yang terakhir adalah stabilitas politik yang belum sepenuhnya meyakinkan, membuat investor memilih menahan diri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Kalau kita lihat seperti apa ramalan terbarunya, ya. IMF dalam World Economic Outlook April 2025 ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%, baik di tahun 2025 maupun 2026. Angka ini turun dari proyeksi sebelumnya 5,1%. Salah satu pemicu utamanya adalah dampak kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tak hanya itu, tingkat pengangguran di Indonesia juga diproyeksi meningkat dari 4,9% menjadi 5,1% pada 2026. Sementara itu, Vietnam dan Filipina diprediksi tetap mampu mencatat pertumbuhan di atas 5% meski tertekan perlambatan global. Sementara Vietnam diperkirakan tumbuh 5,2% pada 2025, sementara Filipina diproyeksikan naik menjadi 5,5%. Namun siapa saja perusahaan besar dunia yang kini lebih memilih Vietnam? Ini kalau kita lihat seperti tadi yang sudah dikatakan ya, sederet nama besar yang kini lebih percaya menanamkan modalnya di Vietnam. Kita lihat yang pertama ada Lego Group yang membangun pabrik canggih di Provinsi Binh Duong senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan target operasional menggunakan 100% energi terbarukan mulai 2026. Lalu berikutnya ada Apple Inc. Ya, ini yang memperkuat investasinya di Vietnam dengan total nilai mencapai 15,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara investasi di Indonesia masih minim dan belum sepenuhnya terrealisasi. Berikutnya ada Nvidia. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat juga memperluas investasinya di Vietnam dengan fokus pengembangan talenta AI dan infrastruktur digital. Lantas bagaimana sebenarnya perbandingan nilai investasi asing antara Indonesia dan Vietnam? Kalau kita lihat ya, lebih jauh lagi data nilai investasi asing langsung di kedua negara ini. Memang secara nominal nilai investasi asing di Indonesia pada 2023 ini lebih besar, yakni 22,1 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan Vietnam 18,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Namun tren pertumbuhan Vietnam jauh lebih konsisten dan juga stabil. Dari rasio FDI terhadap PDB, Vietnam ini mencatat rata-rata 4,59%. Sementara Indonesia hanya 1,94%. Ini menunjukkan kontribusi FDI terhadap ekonomi Vietnam ini jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Ya, waktu Indonesia untuk berbenah ini nggak bisa ditunda lagi ya pemirsa. Pemerintah harus cepat-cepat bergerak, memangkas pungli, menyederhanakan regulasi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan kepastian hukum. Jika tidak, Indonesia bukan hanya kehilangan peluang investasi, tapi juga menghadapi ancaman hilangnya masa depan ekonomi sendiri.